Selanjutnya kita akan coba membuat ETL ya di dalam Pentaho di Spoon. Kemudian di sini kita juga akan menjalankan proses migrasi data antar database ya dari MySQL ke Postgre atau sebaliknya. Kurang lebih prosesnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada eh, database Postgre, kemudian ada MySQL. Di sini kita akan coba praktekkan bagaimana ETL itu bekerja ya. Kita ekstrak dulu, kemudian transform, kemudian di load ke database tujuan seperti itu. Nah, di sini sebelum kita migrasi database membuat ETL ya, kita akan coba memahami sedikit di dalam Pentaho ya. Apa aja sih sebenarnya yang di dalam Pentaho itu? Nah, kurang lebih ada 3 komponen utama di dalam Pentaho ya. Yang pertama ini ada Spoon. Jadi Spoon ini adalah aplikasi pengembangan dan memiliki desain yang interaktif ya, yang seperti tadi drag and drop ya, untuk merancang dan mengembangkan proses ETL atau extract, transform, dan juga load di dalam Pentaho Data Integration. Dengan menggunakan Spoon, user dapat membuat dan mengedit transformasi data, kemudian mengatur aliran data, konfigurasi gitu ya. Spoon juga menyediakan lingkungan pengembangan yang lengkap dengan berbagai fitur seperti debugging, profile, dan juga reporting gitu ya. Kemudian selanjutnya ada Pen. Nah, kalau Pen ini adalah aplikasi eksekusi batch yang digunakan untuk menjalankan transformasi data yang telah dibuat oleh Spoon. Jadi kalau Spoon itu membuat semacam pipeline-nya ya, transformasi datanya. Nah, Pen ini yang digunakan untuk menjalankan transformasi data tersebut seperti itu. Kemudian Pen juga menyediakan fitur pemantauan dan report ya untuk memantau eksekusi transformasi data seperti itu. Kemudian yang ketiga ini ada Kitchen. Jadi kalau Kitchen ini adalah aplikasi berbasis perintah ya yang digunakan untuk menjalankan transformasi data yang telah dibuat dengan Spoon atau Pen. Nah, kalau Kitchen ini sebenarnya untuk menjalankan ya banyak banyak transformasi data seperti itu ya. Jadi kalau Pen ini kan menjalankan satu-satu gitu ya. Nah, kalau dengan menggunakan Kitchen ini kita bisa menjalankan banyak transformasi data sekaligus seperti itu. Kemudian Kitchen ini dia bisa juga bekerja sebagai job ya. Kita misalkan membuat scheduling gitu ya. Terus untuk mengelola dan mengontrol proses ETL menggunakan script batch dan otomatis lainnya ya. Kitchen juga menyediakan fitur seperti pemantauan, reporting untuk memantau eksekusi transformasi data seperti itu. Oke, kurang lebih komponen-komponennya seperti itu ya. Ini komponen utamanya, sebenarnya masih banyak lagi ya teman-teman ya. Kalian bisa explore lagi seperti itu. Kita coba langsung membuat ETL ya. Oke, di sini kita coba pastikan database-nya sudah on ya. Di sini MySQL, ini ada table users, kemudian di dalam Postgres di public ini ada table murid. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nantinya kita akan memindahkan dari user ini ke dalam table murid.
Nah, di user ini nama kolomnya juga berbeda ya teman-teman ya. Di sini username, email, dan juga name. Kemudian di database Postgre, table murid, nama murid, kemudian email murid, seperti itu. Oke, kita coba buat isi data terlebih dahulu ya. Misalkan seperti ini. Username, seperti ini, lalu kita simpan. Oke, kita sudah berhasil membuat record di dalam table users ya di database MySQL. Selanjutnya tugas kita adalah bagaimana kita memindahkan data users di dalam table user MySQL ke table murid yang ada di database Postgre. Oke, kita coba buat spoon. Kita buka spoon.sh ya. Kemudian klik file, new transformation. Seperti ini. Kemudian kita buat ETL-nya. Nah, untuk mentransformasi data, memindahkan ya, antar database gitu ya. Prosesnya seperti ini ya teman-teman ya. Pertama kita butuh inputan source-nya dari mana seperti itu ya. Kita tarik dari sini. Kemudian ini double klik saja. Ini misalkan table users gitu ya. Nah, di sini selanjutnya ini membuat koneksi database. Karena kita belum membuat koneksi, ini klik new ya teman-teman ya. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian pilih koneksi type-nya. Connection type-nya MySQL. Kita cari MySQL di sini. Selanjutnya jangan lupa host-nya ya teman-teman ya. Localhost. Kemudian database-nya kita buka di Beaver tes migrasi ya. Tes migrasi. Portnya 3306, kemudian username-nya saya menggunakan root. Passwordnya MySQL. Kemudian ini koneksinya kita namakan misalkan MySQL seperti itu ya. Selanjutnya kita tes di sini. Oke, di sini koneksinya sukses ya teman-teman ya. Nggak ada error. Kemudian klik OK seperti ini. Nah, kemudian ini kita masukkan query-nya ya teman-teman ya. Kita select saja bintang seperti ini. From users. Nama tabelnya adalah users ya. Ini. Kemudian klik OK. Seperti ini ya. Lalu untuk menjalankan kita harus menyimpan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, di sini akan saya simpan misalkan di dalam app Pentaho, misalkan namanya migrasi ya, pg MySQL seperti ini. Nah, ini format ekstensinya adalah .ktr ya. Lalu kita simpan seperti ini. Nah, untuk memastikan datanya itu ada atau enggak gitu ya.
Di sini kita bisa klik preview ya teman-teman ya. Quick launch, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini previewnya artinya data inputannya itu sudah benar dan sudah ada seperti itu. Lalu kita klik close. Kemudian kalau kita lihat lognya di sini tuh sebenarnya ada ya historinya. Preview data juga ada di sini teman-teman. Selanjutnya kita coba mapping. Select value ya, seperti ini. Ini kita tarik saja seperti ini. Kemudian double klik di bagian select value. Selanjutnya ini kita get field aja ya. Nah, di sini akan muncul ya teman-teman ya. Klik OK. Ini sebenarnya untuk mapping saja ya teman-teman ya. Nah, ini ID misalkan kita tidak perlukan, ini kita delete. Kemudian kita coba cek database Postgre. Kita hanya membutuhkan nama dan juga email ya teman-teman ya. Artinya ini kita delete juga username. Nah, hanya tersisa 2, name dan juga email seperti itu. Selanjutnya kita buat satu lagi namanya output ya teman-teman ya. Ini table output. Nah, di sini kita proses load ya. Ini kan ekstrak, transform ya. Di sini sebenarnya masih banyak lagi tools yang lainnya. Misalkan kita mau replace, edit gitu ya. Kemudian kita double klik di sini. Ini misalkan table murid seperti ini ya. Kemudian connectionnya ini Postgre. Klik new ya, karena kita belum membuat koneksi Postgre. Kemudian pilih PostgreSQL, hostname-nya localhost. Kemudian database-nya Postgres, username-nya Postgres, ini passwordnya juga sama. Kemudian klik tes. Oke, di sini kita disuruh membuat koneksi name-nya ya. Lalu klik tes lagi. Nah, di sini koneksinya sudah berhasil ya, teman-teman ya. Kemudian klik OK. Lalu di sini kita klik OK. Kemudian ini pilih target skemanya adalah public ya. Bisa kita lihat di Postgre, di Beaver ini skemanya public. Kemudian target table-nya ini adalah nama table-nya murid ya. Kita isi murid. Selanjutnya kita klik OK terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kemudian kita buat pipeline-nya, kita tarik. Kemudian seperti ini ya. Lalu kita double klik lagi di bagian output. Kemudian klik ini ya, menu database field. Ini untuk mapping ya teman-teman ya. Ini dicek supaya bisa custom. Kemudian ini kita isi ya. Nama murid, kemudian email murid. Nah, di sini stream field ini dari select value ya teman-teman ya. Nama murid kita ganti, kita isi menjadi name, kemudian ini menjadi email seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK.
Nah, di sini kita sudah berhasil membuat ETL ya teman-teman ya, menggunakan spoon. Lalu kita simpan Ctrl S ya. Kemudian kita jalankan run. Nah, untuk migrasi datanya ini cukup simple ya. Kita jalankan run saja. Kita jalankan. Kemudian klik run. Oke, di sini centang hijau semua, artinya proses ETL-nya ini sudah berhasil ya. Kita bisa preview datanya di sini. Kemudian di sini kita preview. Ini kita mapping ya, tinggal email dan juga nama. Kemudian di sini juga sama. Selanjutnya kita coba pastikan apakah datanya sudah masuk atau belum ya. Oke, di sini di table murid ini sudah ada ya teman-teman ya. Kemudian table users. Oke, kita coba pastikan lagi. Ini kita delete lagi ya. Kita simpan. Datanya sudah kosong ya. Kemudian kita jalankan run lagi. Nah, di sini sudah berhasil. Kita coba refresh di beaver-nya di table murid PostgreSQL. Dan datanya berhasil masuk ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih proses migrasi data menggunakan ETL Pentaho Data Integration itu seperti itu ya. Caranya cukup mudah dan simpel ya teman-teman ya. Jadi tools Pentaho Data Integration ini sangat powerful ya untuk berbagai kebutuhan. Nah, ini outputnya ini nggak cuma di SQL ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat di sini ya, ini banyak format ya, bisa Excel, bahkan ke S3 ya, SQL, kemudian XML, CSV, JSON gitu ya. Nah, proses ETL ini bisa sangat kompleks ya, tergantung kebutuhannya ya teman-teman ya. Jadi misalkan kita coba tambahkan lagi ya. Coba kita tambahkan JavaScript. Seperti ini ya. Kita taruh di tengah-tengah sini. Nah, misalkan di sini saya akan menambahkan ya teman-teman ya. Misalkan menambahkan karakter gitu ya. Kita coba. Nah, di sini ada email, name gitu ya. Oke, di sini saya akan coba menambahkan namanya gitu ya. Misalkan depannya nama adalah gitu ya. Oke, kita coba buat variabel terlebih dahulu ya teman-teman ya. Var new name sama dengan misalkan nama adalah seperti ini. Kemudian plus name. Nah, maka nanti di dalam database namanya ini ada prefixnya yaitu nama adalah seperti itu. Ini kita coba delete ya. Kita delete. Kemudian kita tambahkan di sini atau di export gitu ya. New name ini harus sama yang di sini ya teman-teman ya. Ini type-nya string. Kemudian klik OK. Lalu kita double klik di table murid. Kemudian name ini kita ganti menjadi new name seperti ini. Lalu kita klik OK. Selanjutnya ini bisa kita ganti ya teman-teman ya. Misalkan modif name seperti ini ya. Klik OK.
Kemudian kita jalankan run. Oke, di sini tidak ada error ya. Kita coba preview datanya di sini. Nah, di sini new name-nya udah berubah ya, teman-teman. Kita coba lihat database Postgre table murid. Nah, di sini sudah berhasil masuk ya, teman-teman ya. Kita sudah berhasil mentransformasi data menggunakan Pentaho dan juga kita modify menggunakan JavaScript. Nah, kalian bisa explore lagi ya, tools-toolsnya ini sebenarnya banyak. Misalkan join antar database, join antar table, bahkan kita bisa mengambil data menggunakan API, REST API. Nah, untuk REST ini bisa diketik di sini, kita cari aja REST client ya, seperti ini. Nah, untuk join juga ada, ini misalkan join gitu ya. Ini joinnya bukan join antar table ya, teman-teman ya, tapi antar database. Misalkan kita yang di sini ya, database join ini kita bisa join seolah-olah kayak join di satu table ya. Tapi ini join antar database, misalkan dari Postgre ke MySQL, kemudian Postgre ke bahkan ke MongoDB juga bisa ya, teman-teman ya. Jadi Pentaho Data Integration ini sangat powerful untuk kebutuhan seperti data analis gitu ya. Oke, teman-teman, kurang lebih proses ETL di Pentaho khususnya untuk case migrasi data itu seperti ini ya. Cukup simple namun sangat berguna ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya, teman-teman. Terima kasih.